Halo, selamat siang, Moms and Dad. Halo, Dokter Anggi, Halo, selamat selamat siang. siang Dokter Dwi. Kita akan bincang-bincang tentang Guillain-Barré Syndrome atau biasa disingkat GBS. Guillain-Barré Syndrome itu apakah termasuk lumpuh layu, Dok? Ya, jadi sebenarnya pada prinsipnya Guillain-Barré Syndrome itu, Dokter Dwi, merupakan suatu sindroma yang kita sebut merupakan sindroma termasuk dalam sindroma lumpuh layuh akut ya. Nah, sebenarnya kapan sih Moms and Dad perlu curiga seorang anak itu mengalami Guillain-Barré Syndrome? Jadi biasanya anak yang terkena Guillain-Barré Syndrome ini 1-6 minggu sebelumnya mengalami infeksi. Infeksinya tuh bisa macam-macam, Dok. Bisa infeksi virus, misalnya cuma hanya batuk pilek atau demam-demam saja. Kemudian infeksi saluran pencernaan atau diare ya, dan juga bahkan bisa juga disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas. Nah, kemudian biasanya Moms and Dad akan membawa anaknya ini dengan keluhan lumpuh atau misalnya tidak bisa berjalan ya. Dan khasnya memang Guillain-Barré Syndrome ini biasanya kelumpuhannya itu bersifat simetris, jadi berbarengan Dokter Dwi. Tidak pernah, biasanya sih jarang kalau asimetri ya kita sebutnya. Kemudian dalam beberapa saat, beberapa hari atau beberapa minggu, kelemahannya menjadi menyebar ke atas atau kita sebut dengan ascending paralysis. Jadi awalnya kaki dulu, kemudian tangan juga lemah. Dan kemudian gejala lain biasanya anak itu nyeri ototnya juga dominan, Dokter Dwi. Seperti ini. Dok, apakah anak GBS itu perlu dirawat, Dok? Ya, ini juga yang sering ditanyakan sebenarnya oleh Moms and Dad semuanya. Jadi pada prinsipnya adalah ketika seorang anak mengalami kelumpuhan, sebaiknya segera ditata laksana. Dalam artian kita harus menegakkan dulu diagnosisnya nih Dokter Dwi. Karena kan GBS ini termasuk ke dalam salah satu sindrom lumpuh layu akut ya. Jadi kita harus pastikan dulu apakah benar seorang anak ini memang mengalami GBS atau sindrom lumpuh layu yang lain ya. Nah, jadi kalau misalnya seorang anak itu mengalami GBS, memang sebaiknya sih kita rawat inap Dokter Dwi. Apalagi kejadiannya baru minggu pertama sampai minggu kedua setelah terjadinya kelumpuhan. Karena dari situ kita akan melakukan analisis yang lengkap. Ya, seperti misalnya yang pertama, kita akan lakukan pemeriksaan cairan dari punggung untuk menegakkan diagnosisnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan elektromiografi, Dokter Dwi. Kita harus memastikan tipe GBS-nya masuk tipe yang mana. Ya, dan kita juga harus melakukan pelaporan. Jadi diperiksa BAB-nya, BAB anak tersebut atau sampel fesesnya itu 2 kali dengan jarak minimal 2 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi kita harus lakukan pelaporan dan analisis perlu lengkap. Nah, indikasi rawat inapnya sebenarnya adalah selain tadi menegakkan diagnosis, kita juga harus segera mentata laksana andai kata anak ini sudah pasti GBS. Jadi dengan pemberian imunoglobulin atau dengan pemberian plasmafaresis. Dan kita memantau khawatirnya anak yang mengalami GBS ini kalau misalnya tidak ditata laksana atau terlambat, khawatirnya bisa menyebar ya ke organ-organ yang lain. Misalnya contohnya anaknya jadi susah bernafas ya. Kemudian meniup saja sulit, suaranya hilang, dan sulit menelan. Jadi kita memang harus memantau kondisi-kondisi itu. Tuh kan, Moms and Dad udah dengar penjelasannya dari Dokter Anggi. Jadi memang kalau ada anak atau tetangga punya anak yang mengalami lumpuh tiba-tiba, kalau bisa sebelum 2 kali 24 jam segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, kemudian satu lagi Dokter Anggi. GBS bisa dicegah nggak ya? Ya. GBS ini pada prinsipnya merupakan suatu kondisi yang ditimbulkan oleh proses autoimun, Dokter Dwi. Jadi memang untuk mengetahui siapa saja yang rentan mengalami Guillain-Barré Syndrome itu memang cukup sulit. Ya, jadi untuk Guillain-Barré Syndrome ini memang pada dasarnya memang tidak bisa dicegah ya. Tapi antisipasinya apa?
moms and dad sebaiknya juga mengetahui gejala-gejalanya sejak dini ya. Jadi memang seperti yang tadi saya sebutkan, bila moms and dad menemukan kasus seperti ini, segeralah dibawa ke rumah sakit. Moms and dad tentang gejalanya, apa yang harus diperhatikan, diagnosa dini itu penting ya. Moms and dad ya, segera dibawa datang berobat ya. Demikian tanya jawab GPS dengan narasumber Dr. Anggi, spesialis anak, konsultan saraf anak. Bye, Moms and Dad.